Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan fungsi tangga satuan heaviside. Di sini dari kelompok 1 ada 4 peserta. Yang ke-1 ada Rahman Hanggara, yang kedua Muhammad Fauzan, yang ketiga ada Juliana Kristan, dan yang keempat saya Muhammad Rifai. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi, yaitu yang 01 divisi tangga satuan akan dijelaskan oleh Stephen, dan 02 dan 03 akan dipresentasikan oleh Muhammad Nur Fauzan, dan 04 fungsi tangga satuan akan dipresentasikan oleh saya Muhammad Rifai, dan yang kelima akan dipresentasikan oleh Rahman Hanggara. Oke, baik. Saya Stephen akan mulai menjelaskan tentang latar belakangnya dulu. Jadi, fungsi tangga satuan itu pertama kali diciptakan oleh Oliver Heaviside. Dia lahir tahun 1850 sampai 1925 di Inggris. Dia merupakan seorang insinyur listrik, autodidak Inggris, seorang matematikawan dan juga seorang fisikawan yang menciptakan bilang kompleks dan menggunakannya untuk analisis rangkaian. Ia menemukan teknik baru untuk menyelesaikan persamaan diferensial, kalkulus vektor yang dikembangkan secara mandiri oleh dia sendiri, dan menelusuri persamaan Maxwell dengan bentuk yang saat ini biasa digunakan. Meskipun dia sering bertentangan dengan komputasi ilmiah sepanjang hidupnya, Heaviside mengubah wajah telekomunikasi, matematika, dan sains, terutama dengan fungsi tangga satuan yang diciptakan olehnya. Jadi pertama-tama kita masuk ke definisi, dan teknik itu kita akan menjumpai fungsi yang nilainya berubah secara tiba-tiba pada nilai waktu T tentu. Salah satu contoh yang umum adalah ketika dalam rangkaian listrik tentu, tegangan nyalakan atau dimatikan secara mendadak. Jadi itu contohnya kalau kita nyalakan kan tegangan langsung melonjak ke atas. Dan ketika kita matikan, tegangan langsung mati. Nah, biasanya tuh kalau kita pakai di sini kan secara simpel tuh T sama dengan kosong. Jadinya sudah langsung mati, sudah tenaganya langsung drop. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih simpel lagi dari Heaviside, yaitu prosesnya tuh dipakaikan fungsi tangga satuan, atau bisa juga dikenal sebagai fungsi Heaviside karena penciptanya Oliver Heaviside. Nah, di sini tuh U ada fungsi waktu T dan U bernilai 0 jika waktu, artinya U ada fungsi waktu T dan U bernilai 0 jika waktu negatif. Sebelum kita mematikan saklar. Jadi kalau kita lihat di sini tuh setelah kita menyalakan tuh energinya akan terus naik, sehingga habis setelah itu tuh lanjut di tingkat 1. Tapi sesungguhnya tuh banyak sirkuit kan yang fungsinya tuh tidak langsung tidak muncul dengan fungsi T sama dengan kosong kan, tapi dengan interval lain. Nah, sebenarnya di situ juga masih interval. Jadi itu ada yang namakan fungsi tangga satuan yang digeser alias tertunda. Jadi kalau kita lihat sini tuh fungsinya tuh mulai dari interval T sama dengan 3. Yang berarti naik di 3, kemudian langsung lanjut kembali. Tapi ada sih yang naik dulu karena dinyalakan dan turun lagi karena dimatikan. Itu yang dinamakan fungsi pulsa persegi panjang, karena bentuknya seperti persegi panjang, naik dulu, maju sedikit, turun lagi. Nah, ini tuh yang direpresentasikan dengan rumus V dalam kurung T dikurangi U dalam kurung T minus A dikurangi U dalam kurung T minus B. Nah, di situ A dan B itu menunjukkan waktunya. Jadi ketika di sini tuh kita bisa lihat tuh itu kan naik di 1,2 dan berhenti di 3,8, sehingga durasinya ada 2,6. Jadi sini tuh sebenarnya hanya untuk menunjukkan durasi dari fungsi tangga satuan pulsa persegi panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Fauzan. Ya, terima kasih Stephen. Di sini saya Muhammad Nur Fauzan akan menjelaskan tentang nilai fungsi pemaksa tangga satuan. Next. Berikutnya kita akan belajar mengenai fungsi pemaksa dari rangkaian RL atau RC. Tanggapan pemaksa terjadi ketika sumber
tegangan atau arus diterapkan secara tiba-tiba pada rangkaian RL atau RC. Fungsi tangga satuan itu sendiri tidak berdimensi jika ingin dinyatakan sebagai sebuah tegangan. Maka perlu mengalihkan U sama dengan T min T0 dengan suatu tegangan konstan atau V. Jadi V dalam kurung T sama dengan VU dalam kurung T min T0. Next. Jika ada suatu fungsi tangga satuan sebagai berikut, U sama dengan U dalam kurung T min T0 min U dalam kurung T min T1, maka dapat didefinisikan secara matematis sebagai berikut. Nah, contohnya itu kayak digambar di bawah ini. Next. Nah, berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang rangkaian listrik dengan sumber. Next. Rangkaian listrik. Sebelum kita melanjutkan, kita harus memahami tentang apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltage atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik, yaitu konduktor. Oleh karena itu, kabel dipakai pada rangkaian listrik karena kabel terbuat dari tembaga yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Tempat di mana elektron masuk ke dalam rangkaian listrik dinamakan dengan sumber listrik. Setiap benda yang memakai listrik untuk penggunaannya disebut sebagai beban listrik. Next. Lampu, contohnya adalah lampu, merupakan beban listrik dan sumber listrik berasal dari baterai. Listrik mengalir melalui kabel dan saklar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik. Contohnya itu seperti yang di rumah-rumah kan ada saklar, itu gunanya untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Untuk menggambarkan rangkaian listrik, kita harus menyederhanakan gambar seperti pada contoh di bawah ya. Dari gambar A menjadi gambar B. Nah, ini yang di bawah ini adalah contoh penyederhanaan gambar rangkaian listrik. Next. Benda apapun dapat menjadi beban listrik, oleh karena itu sumber universal untuk beban listrik adalah hambatan atau resistor. Jadi simbol lampu pada rangkaian di atas dapat diganti menjadi simbol hambatan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, yang di bawah, yang gambar bulat X itu adalah lambang dari lampu atau beban listrik. Nah, yang di samping ya, yang gambar gelombang itu adalah hambatan, lambang hambatan atau resistor. Terdapat dua tipe rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel dapat dikombinasikan sehingga menjadi rangkaian kombinasi atau gabungan. Next. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik seperti gambar di bawah ini. Nah, di gambar di bawah ini memiliki dua resistor dan satu jalur kabel. Pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir besarnya sama tiap elemen dan dirumuskan dengan I masuk atau arus masuk sama dengan arus 1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan IN arus netral atau sama dengan arus keluar. Dan resistor pada rangkaian seri merupakan perjumlahan masing-masing hambatannya yang dirumuskan dengan R seri atau resistor seri sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus bisa ditambah dengan R yang tambahan R lagi dan plus Rn. Next.
Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik bercabang secara paralel. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistor, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini beda dengan gambar yang sebelumnya. Di sini resistor memiliki jalur kabelnya masing-masing. Sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, arus listrik yang masuk harus sama dengan arus keluar, sehingga pada rangkaian paralel besarnya arus sebelum masuk ke cabang sama dengan besar arus setelah keluar dari cabang, dan dirumuskan dengan I atau arus masuk, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, dan IN sama dengan I keluar. Sesuai dengan hukum Ohm, maka total hambatan resistor pada rangkaian paralel merupakan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap komponen dan dirumuskan dengan R seri sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus Rn. Next. Nah, demikian presentasi yang saya jelaskan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan transformasi Laplace, fungsi tangga satuan, teorema khusus, dan contoh penggunaannya. Jadi proposisi transaksi pada sumbu T jika F dalam kurung S sama dengan L V dalam kurung T. Untuk S lebih dari C, maka sini L dalam kurung U dalam kurung T min A, V dalam kurung T min A sama dengan pangkat AS ya. Jadi P dalam kurung S untuk S lebih dari C plus A. Jadi buktinya itu ini ya, pada langkah yang digunakan substitusi T sama dengan T plus A, sehingga batas integralnya yang semula T sama dengan 0 sampai T sama dengan 0 berubah menjadi T sama dengan A sampai T. Next. Ya, berikut adalah contohnya. Jadi nomor 1 itu tentukan L min 1 dalam kurung E min AS per S3. Jadi mengingat L1 L min 1 dalam kurung 1 per 2 T pangkat 2 sama dengan 1 min per S pangkat 3. Maka L per L min 1 sama dalam kurung E min AS per S3 jadi sama dengan U dalam kurung T min A. Jadi 1 per 2 dalam kurung T min A pangkat 2. Nomor 2, tentukan L dalam kurung T dalam kurung jika diketahui G dalam kurung T sama dengan 0 jika T lebih dari 3 dan T2 pangkat 2 jika T lebih dari sama dengan 3. Mula-mula rumus T pangkat 2 harus dituliskan dalam variabel T min 3 agar kita dapat menggunakan sifat translasi pada SB min T. Jadi T pangkat 2 sama dengan dalam kurung T min 3 pangkat 2 plus 6 dalam kurung T min 3 plus 9 sama dengan F dalam kurung T min 3. Dengan F
dalam kurung T sama dengan T pangkat 2 plus 6T plus 9 transformasi Laplace-nya. F dalam kurung T sama dengan F S dan sama dengan L dalam kurung F dalam kurung T sama dengan 2 per 5S plus 6 per 2S plus 9 per S menurut rumus translasi pada SP min T. L dalam kurung G dalam kurung T sama dengan L dalam kurung U dalam kurung T min 3 F dalam kurung T min 3 sama dengan E per 35 dalam kurung 2 per 5 pangkat 3 2 per S pangkat 3 plus 6S pangkat 2 per pangkat 2 plus 9 per S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahman Hanggara. Di sini saya Rahman Hanggara akan melanjutkan presentasi untuk poin kelima, yaitu penerapan fungsi pemaksa tangga satuan. Next. Setelah kita mengetahui definisi dan nilai fungsi pemaksa tangga satuan, pada bagian ini kita akan mempelajari penerapan fungsi pemaksa tangga satuan dari rangkaian RL atau RC. Tanggapan pemaksa terjadi ketika sumber tegangan atau arus diterapkan secara tiba-tiba pada rangkaian RL atau RC. Ia merupakan penjumlahan tanggapan alami dan tanggapan paksaan rangkaian. Di sini terlihat rangkaian dengan sumber tegangan dan satu buah resistor dan satu buah induktor. Next. Mula-mula kita nyatakan arus ini sebagai jumlah arus alami dan arus paksaan, yaitu dengan persamaan arus sama dengan tanggapan alami ditambah tanggapan paksaan. In itu tanggapan alami, if itu tanggapan paksaan. Tanggapan alami dianalisis ketika rangkaian tanpa sumber dihubung singkat pada waktu kurang dari 0. Maka didapatkan persamaan arus sama dengan A kali E pangkat min RT per R. Tanggapan paksaan sendiri tergantung pada sifat fungsi pemaksa itu sendiri. Tanggapan paksaan haruslah positif untuk semua harga waktu, yaitu waktu lebih dari 0. Sehingga arus paksaan persamaannya adalah I sama dengan V per R. Jadi tanggapan total arus adalah arus sama dengan tanggapan alami ditambah tanggapan paksaan. Next. Untuk mencari nilai A, maka dipakai syarat awal, yaitu nilai arus saat segera setelah waktu sama dengan 0, yaitu arus dikali 0 sama dengan 0. Untuk persamaannya yaitu 0 sama dengan A ditambah V per R, sehingga A-nya pindah ruas jadi A sama dengan min V per R. Maka tanggapan totalnya menjadi arus sama dengan V per R dikurang V per R dikali E pangkat min RT per R. Grafik tanggapan arus total dapat dilihat pada grafik di bawah ini, yaitu I terhadap waktu. Next. Sekarang kita perhatikan rangkaian bawah ini. Ini adalah rangkaian RL dengan dua sumber tegangan, yaitu tegangan DC dan sumber tangga satuan. Sama-sama 50 volt dengan dua buah resistor dan satu paralel induktor. Pada gambar di atas kita tentukan nilai arus untuk semua harga waktu. Kita dapat melihat rangkaian di sebelah kiri induktor dengan resistornya diteveninkan, sehingga kalau tekanan teveninnya adalah diparalelin,
menjadi 1,5 ohm. Nilai 1,5 ohm ini didapat dari rumus Thevenin, yaitu 2 dikali 6 per 2 ditambah 6, maka didapatkan hasil 1,5 ohm. Rangkaian tersebut mengandung hanya satu elemen penyimpan energi, yaitu induktor, sehingga respon alaminya adalah sebuah eksponensial negatif. Kalau tanggapan paksaan itu positif. Jadi bisa dilihat persamaannya adalah arus sama dengan A dikali E pangkat min RT per L, maka hasilnya didapatkan A kali E min T per 2 untuk waktu lebih dari 0. Next, respon arus. Sekarang respon arus paksaannya yaitu tegangan konstan sebesar 100 volt. Ini 100 volt nilainya dari dijumlahkan dua sumber tegangannya. Dalam induktor berlaku seperti hubungan pendek, sehingga rangkaian menjadi dihilangkan induktornya. Jadi tanggapan arus paksaannya adalah if sama dengan 100 bagi resistor, yaitu 2 sama dengan 50. Next, jadi tanggapan total arusnya adalah arus ditambah respon tanggapan paksaan ditambah tanggapan alami, yaitu arus sama dengan 50 ditambah A kali E pangkat min 0,5 T untuk waktu lebih dari 0. Untuk menghitung A sendiri, kita harus mendapatkan harga awal arus induktor sebelum waktu sama dengan 0, yaitu rangkaian menjadi seperti gambar di bawah ini dengan satu sumber DC dan satu resistor. Maka arusnya yaitu untuk mencari nilai arus tegangan dibagi hambatan, yaitu 50 bagi 2 sama dengan 25 ampere untuk waktu kurang dari 0. Next, dari harga arus kali waktu sama dengan 25 ampere kita dapat mencari nilai A, yaitu 25, persamaannya 25 ditambah sama dengan 50 ditambah A kali E pangkat 0, yaitu A nya sama dengan min 25. Maka arus total menjadi arus sama dengan 50 dikurang 25 kali E min 0,5 T untuk waktu lebih dari 0. Grafik tanggapan lengkap untuk semua waktu T seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Tanggapan alami bertugas menghubungkan tanggapan untuk waktu kurang dari 0 dengan tanggapan paksaan yang konstan. Jadi yang atas arus, yang bawah untuk waktu terhadap arus. Next, berikutnya tanggapan lengkap rangkaian RC. Di sini terlihat rangkaian RC dengan sumber 120 volt. Untuk pada tes kurang dari 0, kontak penghubung berada pada posisi A terlihat pada gambar, yaitu terhubung dalam waktu yang lama, sehingga tanggapan alami telah menurun menjadi amplitudo yang dapat diabaikan. Tegangan pada waktu kurang dari 0 diakibatkan oleh sumber 120 volt konstan, sehingga tidak ada arus yang mengalir pada kapasitor, sehingga tegangan pada waktu 0 adalah pembagi tegangan pada tahan 50 ohm terhadap sumber 120 volt. Next, di sini ada persamaannya, tegangan dikali waktu pada saat 0 sama dengan 50 per 50 tambah 10 kali 120, yaitu tegangan sama dengan 100. Karena tegangan kapasitor tidak dapat berubah seketika, maka tegangan ini berlaku juga pada T sama dengan 0 plus dan T sama dengan 0 min. Kontak penghubung sekarang dilemparkan ke B dan tanggapan lengkap menjadi tegangan sama dengan tegangan paksaan ditambah tegangan alami. Tanggapan alami dapat didapat dengan mengganti sumber 50 volt dengan sebuah hubungan pendek untuk menghitung tahanan ekivalen.
R ekivalen sama dengan 1/1/50 ditambah 1/200 ditambah 1/60, yaitu sama dengan 24. Ini adalah nilai dari penjumlahan resistor. Hasilnya R ekivalennya sama dengan 24. Next. Tegangannya sama persamaan tegangan sama dengan A dikali E pangkat min T per R ekivalen dikali kapasitor sama dengan A kali E min T per 1,2. Untuk menghitung tanggapan paksaan, bila kontak penghubung berada pada posisi B, kita tunggu sampai tegangan dan arus telah berhenti berubah. Jadi perlakukanlah kapasitor sebagai rangkaian terbuka. Maka sekali lagi kita menggunakan persamaan pembagi tegangan, yaitu didapatkan hasilnya sama dengan 20, sehingga tanggapan total tegangan adalah 20 ditambah A kali E pangkat min T 1,2. Next. Untuk mendapatkan nilai A, kita gunakan syarat awal, yaitu tegangan saat sebelum waktu 0, sehingga didapat 100 ditambah 20 ditambah A pindah ruas 100 dikurang 20, jadi nilai A sama dengan 80, sehingga tanggapan total tegangan menjadi 20 ditambah 80 dikali E min T per 1,2 terhadap waktu lebih dari 0. Untuk grafik tanggapan total tegangan seperti pada gambar di bawah ini, tegangan waktu terhadap waktu itu sendiri. Sekian dari saya, Rahman Anggara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.